Halo, hari ini temannya aku mudik ya guys. By the way, ini aku memilih trip mudik yang agak menantang karena aku memilih jalur transit ya. Ya sebenarnya nggak menantang juga sih. Tapi menurut orang-orang di sekitarku, kok kamu berani banget sih? Kenapa nggak milih charter atau naik travel aja? Kan lebih aman dan juga lebih nyaman, apalagi perjalanan jauh ya. Dan pikiranku pada saat itu, kalau ada cara mudik yang ribet, kenapa harus cari yang mudah? Ini aku jawabnya sambil bercanda aja ya guys. Jadi daripada mereka khawatir, aku cuma bilang gini, ya nggak apa-apa, dijalani aja. Toh hidup juga ngajarin kita untuk bisa adaptif di setiap situasi ya. Yang penting jangan lupa berdoa dan yakin. Kalau kita sudah merasa yakin, hati kita akan merasa aman dan everything is gonna be okay. Pokoknya nggak ada keraguan untuk melangkah. Yang penting pondasi dalam diri kita sudah kuat. Kalau kita sudah yakin, insya Allah sepanjang perjalanan kita akan dijaga. Tapi misalkan gini, kalian masih ada keraguan ya untuk perjalanan jauh dengan cara seperti ini. Sebaiknya kalian tetap pilih opsi yang aman untuk kalian. Intinya kita jangan membohongi hati kita sendiri. Kalau kita merasa mantap, oke, gas, lakukan. Tapi kalau kita merasa kurang yakin, sebaiknya nggak usah dipaksakan. Intinya saat kita dalam perjalanan jauh, kita kan cuma mau bisa sampai dengan selamat tanpa rasa khawatir ya. Dan kenapa pada akhirnya aku memilih opsi seperti ini? Karena terakhir kali aku mudik, itu aku rada trauma ya, karena supir travelnya itu sepanjang perjalanan nggak berhenti merokok, sedangkan kita penumpang di dalam mobil nyium asap rokok. Tentu bikin kepala jadi ikut pusing ya, dan rasanya yang awalnya badan sehat nggak mau mabuk, ujungnya kayak pengen mabuk karena nggak tahan sama bau asapnya. Dan nggak putus-putus gitu guys merokoknya. Kelar merokok 10 menit, ngudut lagi. Kelar lagi 10 menit, ngudut lagi. Akunya juga PA ya, mau negur aja rasanya kayak nggak enak. Dulu itu pikiranku masih bocah ya. Nanti kalau aku tegur, bisa-bisa aku diturunin lagi di tengah jalan. Kadang kan supir itu wataknya keras-keras ya. Aku hampir jarang loh nemu supir itu yang dia tuh mau dengeri penumpang. Mungkin di luar sana masih ada ya supir yang bagus gitu, tapi memang aku belum ketemu aja. Jadi enaknya transit ini, misalkan di transportasi umum pertama ada yang merokok, ya paling cuma 2 jam aja. Setelah itu aku juga bakal ganti transportasi yang lain, yang belum tentu ada orang merokok di dalamnya. Jadi ganti-ganti suasana gitu guys. Dan juga alasan lainnya, memilih opsi transit ini bikin waktu perjalanan itu lebih ringkas ya. Yang biasanya kalau aku naik travel atau bis yang langsung sampai ke tujuan itu bisa sampai 12 jam. Tapi kalau transit paling cuma 10 jam aja guys. Soalnya apa? Nah ini yang aku suka, aku bisa naik kapal speed buat memangkas waktu perjalanan. By the way, ini aku lagi menuju ke pelabuhan kapal speed ya. Kata bapaknya nggak usah pakai helm dek, soalnya di sini aman aja. Oke pak, padahal tadi saya pengen loh pakai helmnya bapak, soalnya siang ini panasnya asli cetar banget. Kalau misalkan aku naik travel, biasanya nggak akan nyentuh jalur laut. Kalau travel, biasanya mereka itu seringnya ya lewat jalur darat. Itu salah satu yang bikin perjalanan jadi agak lama dikit. Tapi misalkan aku naik bis, nyebrang tetap naik kapal feri ya. Cuma kan kalau di feri itu lama guys, bisa 1 jam bahkan lebih. Kalau naik kapal speed itu nggak sampai 10 menit kita sudah nyampe penyeberangan. Dan nggak enaknya bis itu ya, sering berhenti-berhenti untuk nunggu penumpang, kadang itu lama banget. Jadi yang seharusnya perjalanan 12 jam, kalau naik bis itu bisa lebih dari itu. Dan siang ini bener-bener guys, panas banget ya, tapi seru sih. Kalau kalian ngira Kalimantan ini sejuk karena banyak pepohonan, kalian belum tinggal di Samarinda, Balikpapan, Kalimantan Selatan. Aku itu punya teman online ya yang dia ngira enaknya tinggal di Kalimantan, pasti sejuk karena banyak pepohonan, daerahnya masih asri, transportasinya bisa naik kuyang atau karpet Aladin. Bercanda ya, di beberapa daerah mungkin memang ada yang masih sejuk, tapi untuk kota-kota besar di Kalimantan ya enggak guys. Dan seru banget ya, sudah lama banget aku nggak naik kapal speed. Dan ini aku sudah selesai nyebrang ya, posisi sudah nyampe daerah Penajam, dan ini aku ngojek lagi untuk lanjut ke terminal Penajam. Dan kalau ada yang nanya, meski belum tentu ada yang nanya ya, Mbak ini aslinya orang mana? Aku asli Samarinda guys. Nyambung mobil ini ya? Iya, nyambung mobil. Tawaro dulu kan? Iya, dari terminal nanti ke Kuaro. Iya, Tawaro. Tapi habis dari Kuaro dia ke Tanjung. Coba Pati ada di sini. Iya.
Aku lahirnya di Samarinda, tapi pas sudah kelas 5 SD, orang tua dan semua saudara kandung pindah ke Kalsel. Pindah juga karena faktor ekonomi keluarga juga sih pada saat itu. Mau nggak mau, suka nggak suka harus pindah. By the way, ini ya ampun penampilan udah lepek ya, padahal pagi tadi tuh seger loh. But it's okay, karena perjalanannya lebih seru daripada sekadar mikirin penampilan. Pret. Tapi emang sih guys, aku ini termasuk orang yang suka tantangan ya. Terkadang aku suka challenge ya, tapi challenge yang aku suka aja. Dan lanjut bahas yang tadi, aku jadi selama kelas 6 SD, SMP, SMA aku di Kalsel. Terus pas aku sudah umur 20 tahun, di tahun 2013 aku balik lagi ke Samarinda sendirian. Entah kenapa selama itu aku itu merasa rumahku yang sebenarnya itu ya di Samarinda. Selama di Kalsel aku itu kayak pengen banget bisa balik dan tinggal lagi di Samarinda. Rasanya jiwaku tuh kayak ada di sana. Aku sering nostalgia dan ingat momen-momen masa kecilku waktu masih di sana. Ya mungkin faktor adik-adikku sudah nanjak kali ya di tanah sana. Dan ada mitos populer guys dari masyarakat Kalimantan Timur. Mitosnya gini, sekali kamu sudah minum air Mahakam, pasti kamu akan kembali lagi ke Samarinda atau Kaltim. Entahlah mitos ini memang benar atau enggak. Bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Tergantung pengalaman masing-masing orang. Iya, Dari mana? dari Samarinda mau ke Tanjung. Kan lebih cepat nyampe. Lebih mangkas kalau ke Tanjung 12 jam, paling kalau transit cuma 10. Terus baru nanti naik bus. Tidak tahu nanti dapatnya apa. Oh, Kalau dapatnya bis naik bis, tapi kalau dapatnya masih angkot, ya naik angkot. angkot apa? Angkot apa? Nggak tahu. Anu juga. Tadi aku Yang L300 itu. Ya L300 ya nggak apa-apa. Yang penting nyampe aja. Di mana kan? Tanjungnya di daerah Agung. Yang arah Polres dia. Apa? Oh, kalau Polres itu Obor. oh iya, kalau dari Obor Ke kanan Depan lurus lo. atau ke kiri? lurus. Oh lurus. Dari Obor tuh 15 menit. Sih. Oh, ini mau kemana? Nih bawa mobil. Tadi habis dari Tanjung. Mau ke? Mau pulang ke Balikpapan. Oh, Tahunya ditelepon sama kantor. Ada barang lagi ke Ampah katanya. oh berarti kembali lagi. Kembali lagi. Sungai Danau. Policin. Oh, Nah nanti dipindah tuh. Perusahaan itu butuh Epirok. oh iya. Dari Balikpapan, mana nggak nyampe sini agak sore Iya. kan. Nggak tahu nanti Iya, dapatnya apa. Kalau dari sini ke Tanjung susah ya angkutannya? Agak banyak kan di. Iya. Tapi mungkin ada yang kayak tadi itu. Ya, yang kayak gitu aja nggak apa-apa. Yang penting nyampe Iya. Tanjung. Ya nanti kalau belum dapat ikut saya nggak apa-apa. Waduh. Tapi katanya lagi diteleponkan tetap bapaknya di sana. Oh iya nggak apa-apa. Kalau nggak dapat itu yang kelamaan kan. Iya. Naik speed Posisi lebih laju. Iya, kalau ferry tapi nggak sampai ke 10 menit. mana Kampung Baru Ujung ya. Nggak tahu itu kampung apa. Kampung Baru Ujung Iya. yang tepatnya speed sama Oh iya. Klotok gitu. Oh. Soalnya kalau naik Kalau ferry lama. 1 jam lebih. Kalau naik speed kan cuma nggak sampai 10 menit. Kalau saya kemarin Jadi ini singgah guys ya, isi amunisi dulu dan melepaskan dahaga dengan ekstra jos campur susu. Dan ini juga sambil nunggu transportasi berikutnya ya, sambil berbincang-bincang sama bapak-bapak random guys. Kalau bapak aslinya orang mana? terus saya Jawa. Oh iya. Menetap di Balikpapan sudah Ya. lama dari tahun 2006. Oh, Jawa Timur ya? Lain, saya Jawa Tengah. Oh, kayak bapak aku dari Kebumen. Tangga, Bapak aku asli Kebumen, mama aku Tanjung asli. Tanjung Mas. Sama. Ya sama. Kalau di Samarinda keluarga besarku ya Jawa. Semua kiri kanan. Tetangga berarti sama saya.
Setelah menunggu kurang lebih 1 jam ya, sambil ditemani bapak-bapak ngobrol tadi, akhirnya aku naik travel ya guys. Dan ini sisa 5 jam lagi sampai di tujuan. Seperti yang aku khawatirkan ya, ternyata pak supir travelnya ini perokok guys. Jadi aku harus bertahan hingga 5 jam kemudian. Yap, nggak apa-apa, pasti bisa. Tadi pas di terminal terakhir, staffnya bilang, "Mbak, kalau siang jam segini nyari transportasi yang tujuannya langsung ke daerah Mbak itu susah, kecuali travel. Kalau mau saya teleponkan." Jadi daripada ribet-ribet, ya udah saya bilang nggak apa-apa, naik travel aja. Dan akhirnya tiba di tujuan. Dan ini aku sudah mesem-mesem, ini sudah nggak sabar lihat reaksi orang tua, bagaimana dia melihat anaknya sudah sampai di depan rumah mereka. By the way, lama nggak mudik, kok banyak perubahan ya di sini. Assalamualaikum. Dan selama di rumah aku nggak ada ngevideoin ya aktivitasku ngapain aja, karena monoton aja guys. Datang-datang langsung makan, habis itu rebahan, habis itu makan lagi, rebahan lagi, bantu mama aku sedikit di dapur, masak-masak, ya udah gitu aja. Selama 5 hari aktivitasnya berulang guys. Nyampe ke rumah orang tua malah jadi anak manja. Lagian selama di sana aku nggak banyak jalan kemana-mana ya. Kebanyakan sih cuma di rumah aja. Paling ini pas ada momen keluar ya palingnya cuma beli jajan, beli es, beli makanan. Kalau malas masak ya beli makanan jadi aja. Contohnya kayak gini, banyak pilihan. Saking banyaknya pilihan, jadi bingung mau milih yang mana. Semuanya enak-enak guys, apalagi di sini harganya masih agak murah ya dibanding Samarinda untuk sayuran matang. Keliling-keliling bingung mau beli apa, akhirnya aku beli ceker ayam. By the way, aku memang suka guys makan ceker ayam. Pokoknya ya makan ayam, bagian kepalanya sama cekernya aku suka. Lalu keesokan malamnya, nah ini aku mentraktir sepupu dan adikku ya. Karena kapan lagi kita bisa ngumpul-ngumpul kayak gini kalau aku nggak mudik. Dan dari sini akhirnya bisa ngobrol banyak hal. Jadi lama makan ini aja, lama bentar ya. Udah makan ini aja sudah. Kan masih lama kan. Sudah tinggal. Tiga dua. Ini aja dulu. Soalnya nanti nggak habis sama makan ayam. Ini dibakar. Ini bisa di. Rasanya senang ya bisa ngumpul sama keluarga. Padahal aslinya aku juga ngajak kedua orang tua aku, ayo makan-makan bareng. Tapi mereka nggak mau. Namanya orang tua ya, kadang lebih suka masakan rumahan daripada masakan luaran. Dan ini ya keesokan siangnya, ini ada yang lucu sih. Ternyata bapakku itu penyuka es krim Momoyo. Jadi paginya bapakku tuh ngajakin, nanti siang kita beli es krim Momoyo yuk. Dia bilang kayak gitu. Katanya dia tuh suka sama varian es krim yang di Momoyo dan dia tuh sering beli. Makanya aku langsung ketawa geli kan, kok selera bapak sama persis kayak selera cucunya ya. Tapi kalau soal makan berat, dia lebih suka masakan rumahan daripada beli di luar. Dan lalu di hari terakhir ini aku jalan ke pasar ya guys. Sebenarnya ngapain ke pasar? Nah, aku mau makan di sini. Di sini itu ada cacapan ya yang aku bahkan susah nemuinnya di Samarinda. Ini bener-bener khasnya Kalsel. Sebenarnya sih bisa aja kalau aku mau bikin sendiri. Tapi ya berhubung sudah di sini, jadi ya beli aja sekalian. Waktu aku masih tinggal di sini, misalkan aku nemenin mamaku ke pasar beli sayur-sayuran, pasti sebelum pulang aku diajakin untuk makan dulu di sini. Dan aku suka guys makan cacapan disandingkan dengan ikan patin bakar. Wah, rasanya sedap dan enak banget. Salah satu bucket list yang pengen aku wujudkan ya kalau sudah balik ke Kalsel ini, ya aku pengen makan ini. Akhirnya kewujud juga. Dan pulang-pulang dari Kalsel, badan aku naik dong guys. Sebenarnya aku dubbing ini ya sudah di Samarinda. Aduh, bagaimana ini, badan makin gemuk, rahang makin tak terlihat. Mau diet kok rasanya susah. Sampai capek pantatku rasanya. Keliling-keliling. Semua badan udah buka. Telepon Beb. Nah, ini Kei, kita dateng. Ini siapa nih lo? Kei. Siapa ini? Ini siapa? Oh, Opa. Oh iya.
guys, video aku tutup sampai di sini dulu ya. See you next time. Ditunggu video aku selanjutnya.